Rapat Kerja Nasional 2 PDI Perjuangan memasuki hari kedua pada Rabu ini dengan sejumlah agenda strategis pemenangan partai menghadapi pertarungan politik di pemilu mendatang. Apakah ada yang mengejutkan dari Rakernas ini? Coba kita tanya langsung ke produser lapangan Ausirion Dholu yang bertugas di sana. Rio, selamat siang. Ini kalau kita bahas sedikit begitu ya, banyak yang menarik dari Rakernas PDIP kali ini. Yang pertama, ada Ganjar Pranowo yang terlihat cukup akrab dalam Rakernas, terutama dengan orang-orang yang memang berseberangan dengan dirinya. Kemudian ada juga nih, agenda strategi pemenangan pemilu. Nah, Anda melihatnya bagaimana iklim politik yang terbangun dari Rakernas PDIP kali ini? Apakah memang jalan konsolidasi yang cukup ampuh begitu untuk mendapatkan barisan dari partai atau seperti apa? Ya, selamat siang Reza. Memang momen konsolidasi partai PDIP ini memang di tengah sejumlah isu yang memang berjalan sehingga pada saat ini memang menjadi perhatian khusus bagi PDIP. Bagaimana kita melihat dari Rakernas hari pertama kemarin begitu banyak hal yang menarik yang bisa di-highlight dalam Rakernas hari pertama dari pernyataan atau pidato pembuka dari Ketua Umum Megawati yang secara langsung dalam pidato yang menyampaikan bahwa jika ada kader yang bermanuver atau politik dua kaki ini lebih baik mundur dari sebagai kader PDIP daripada dipecat oleh dirinya, begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian juga kita melihat secara langsung dalam Rakernas hari pertama bagaimana dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berjabat tangan dengan Ketua DPP Badan Pemilu dari PDIP Bambang Wuryanto yang memang selama ini kerap menimbulkan sejumlah pernyataan-pernyataan yang kontroversial di tengah masyarakat begitu terkait dengan isu pemilu 2024. Nah, untuk mendalami lebih lanjut bagaimana strategi pemenangan pemilu 2024 yang telah dilangsungkan oleh PDIP pada Rakernas hari kedua ini, saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen Partai PDIP, Hasto Kristianto. Selamat siang Mas Hasto. Selamat siang, apa kabar? Baik Mas Hasto, terima kasih waktunya. Mas Hasto, ini kalau kita lihat Rakernas yang sudah berlangsung selama 2 hari ini, Mas, bagaimana PDIP menjawab bahwa memang ini Rakernas yang ditujukan untuk menyusun strategi menuju pemenangan pemilu 2024 yang akan datang? Selain aspek strategi juga seluruh tahapan-tahapan pemilu dibahas dan kami juga mendengarkan masukan dari bawah mengingat Rakernas ini kan dimulai dari Rakercap dan Rakerda. Dan juga kami mendengar dari beberapa DPC partai yang telah berhasil meningkatkan kursi secara signifikan. Dan di luar itu ada hal yang sangat penting bagaimana konsepsi dasar terhadap pola pembangunan semesta berencana yang nantinya akan dijabarkan menjadi visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan. Itu yang mungkin akan dibahas begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal strategi pemenangan, tentu kita juga akan membahas soal bagaimana calon yang nantinya akan diusung oleh PDIP begitu. Ini menjadi salah satu hal yang penting juga, mengingat nanti dalam 2024 ada 5 pemilu serentak begitu ya. Soal nama-nama yang kita ketahui bersama dalam PDIP ada nama Mbak Puan, lalu kemudian ada nama Mas Ganjar juga. Apakah kemudian sudah ada pembicaraan yang khusus terkait dengan nama yang akan diusung oleh PDIP? Terkait nama-nama seperti Mbak Puan, kemudian Pak Ganjar adalah nama-nama yang disuarakan publik dan itu juga sebagai proses dari kaderisasi kepemimpinan partai. Namun Kongres telah memberikan mandat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mengambil keputusan pada momentum yang tepat dan yang akan dicari oleh Ibu Mega adalah sosok pemimpin, sosok yang mampu membawa gerbong kemajuan seluruh rakyat Indonesia agar kita menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Dan untuk itu langkah-langkahnya sangat komprehensif, contohnya dari aspek pendidikan, bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan kita, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, research dan inovasi. Karena itulah berbagai bentuk terhadap pendirian BRIN itu kita dorong agar supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi fondamen kemajuan bagi pemerintahan yang akan datang. Dan itu memang dibawa dalam pidato Bu Mega kemarin begitu ya. Nah, salah satu yang juga menarik adalah bagaimana soal kader yang bermanuver begitu kemarin dalam pidato pembuka. Lalu apakah kemudian ini menjadi sinyal sentilan begitu kepada kader-kadernya yang mungkin sudah mulai bermain politik dua kaki gitu di dalam pemenangan pemilu 2024? Kita harus melihat bahwa sisi gelap kekuasaan itu juga sangat banyak yang menggunakan tujuannya untuk politik, tetapi pada dasarnya adalah kepentingan untuk mencari kekuasaan dan kemudian memperkaya diri. Di dalam situasi yang krusial ini, sebagai partai pelopor, ya partai harus mengedepankan disiplin kader. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Mega dan juga Mbak Puan sendiri, apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum itu kan ditujukan buat seluruh kader.
bukan ditujukan pada orang per orang, mengingat tanggung jawab PDI Perjuangan itu sangat berat di dalam mendorong kemajuan dan sekaligus melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin setelah tahun 2024. Oke, nah kalau kita lihat kemarin pernyataan yang disampaikan oleh Bu Mega dalam pidato pembuka ini kan terbuka begitu ya. Bagaimana dalam pernyataannya ini ultimatum yang cukup keras begitu dalam pidato pembuka. Apakah kemudian setelahnya ketika ada arahan tertutup ini juga dilakukan hal yang sama oleh Bu Mega bahwa ada arahan terkait dengan bagaimana kader yang melakukan manuver politik dua kaki ini harus berhenti di dalam Rakernas ini? Jumlah pengurus partai itu ada 1,2 juta orang. Nah, sehingga informasi terkait dengan disiplin justru harus disampaikan secara terbuka. Ketika tertutup, Ibu justru malah memberikan hal-hal yang substansial terkait dengan jalannya pemerintahan ke depan, hal-hal strategis yang harus dilakukan partai. Tetapi himbauan terhadap disiplin sebagai konsekuensi dari partai pelopor itu memang sudah seharusnya disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, karena di masa lalu ketika Orde Baru misalnya banyak politik pemecah belah dan PDI Perjuangan belajar dari sejarah sehingga di dalam kaitannya dengan Pilpres 2024 yang memegang hak prerogatif itu hanya Ibu Ketua Umum, sehingga manuver dari kader itu adalah tunggal, bergerak ke bawah mengorganisir rakyat. Artinya memang benar bahwa Rakernas yang dilangsungkan oleh PDIP ini lebih fokus kepada konsolidasi internal partai untuk merapatkan barisan demi pemilu 2024 yang akan datang begitu ya Mas Hasto ya? Sebelum Rakernas kan kita mengadakan bimbingan teknis kepada seluruh anggota legislatif di seluruh tingkatan dan kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi kepala daerah. Bahkan ada Mas Gibran, ada Mas Bobi, Mas Erik, Wali Kota Surabaya, semua datang sebagai kader partai yang tidak pernah dibeda-bedakan statusnya. Dari situlah langkah-langkah konsolidasi itu kita bergerak seirama di dalam memenangkan pemilu 2024. Karena kemenangan pemilu tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang dalam pengertian satu figur, tetapi harus dimenangkan sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat. Itu strategi gotong royong dalam perspektif PDI. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk koalisi dengan partai lain. Itu menjadi suatu kultur bagi PDI Perjuangan sesuai dengan ideologi Pancasila, di mana gotong royong seluruh anak bangsa itu dikedepankan. Karena masalahnya cukup berat, kita negara kepulauan terbesar di dunia, banyak juga potensi-potensi kerawanan atas posisi strategis, sehingga dengan kerjasama itu kita bersama-sama memberikan energi positif bagi kemajuan bangsa. Oke Mas Hasto, ini terakhir dari saya, ini hal yang menarik juga, publik pasti ingin mengetahui sebagai partai yang memang memiliki golden ticket untuk kemudian menyalonkan calon presiden dan juga wakil presiden. Ini tentu publik menunggu tentang siapa yang kemudian akan diusung atau dicalonkan oleh PDIP untuk menjadi satu paket calon presiden dan wakil presiden begitu. Bagaimana kita juga melihat partai yang lain sudah bermanuver begitu untuk membentuk koalisi. Momentum apa sih yang kemudian akan menjadi waktu yang tepat oleh Ibu Ketua Umum untuk menyampaikan calon yang akan diusung oleh PDIP? Bapak Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan bahwa masalah yang dihadapi saat ini tidaklah mudah akibat dampak pandemi, kemudian disusul perang Rusia, Ukraina. Instrumen kerakyatan yang dimiliki oleh PDI yang dilaporkan dari struktur partai paling bawah, itu kehidupan rakyat juga menghadapi tekanan-tekanan akibat inflasi, penyerapan tenaga kerja yang berkurang karena pandemi. Sehingga ini yang menjadi prioritas bagi PDI Perjuangan agar selama 2 tahun yang tersisa itu betul-betul dapat meningkatkan legasi bagi Pak Jokowi, keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan ini juga merupakan suatu hal yang positif bagi pemerintahan yang akan datang. Nah, dalam momentum yang tepat, mengingat pendaftaran calon presiden itu kan juga baru bulan Agustus tahun 2023, sehingga masih ada waktu. Dan sambil menunggu pengumuman dari Ibu Mega, setiap kader partai justru diuji disiplinnya, diuji ketekunannya untuk bergerak ke bawah, diuji kepada ketaatan pada kultur demokrasi yang dibangun partai. Semua calon pemimpin menghadapi ujian, bahkan Nabi pun menghadapi berbagai gemblengan batin dan spiritual. Termasuk loyalitasnya ketika memang disasar, ditargetkan oleh partai lain begitu ya? Oh betul, dan itu justru merupakan ujian bagi mereka apakah akan tetap menyatukan diri dalam kepentingan kolektif partai dengan cita-cita yang besar bagi masa depan atau tergoda oleh kekuasaan. Oke, baik. Ya. Cukup informasinya. Terima kasih banyak Mas Hasto. Sehat selalu, selamat bertugas ya Mas.
Berikut informasi dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan bagaimana strategi pemenangan pemilu dan juga bagaimana menyikapi kader-kader yang memang selama ini menimbulkan sejumlah pernyataan yang ada konflik di tengah masyarakat terkait dengan pemenangan pemilu 2024. Dan bagaimana kita menunggu momentum yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait dengan nama-nama yang akan diusung oleh PDIP sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam 2024 yang akan datang. Reza. Baik, Ausirion dulu, kami masih akan terus menunggu laporan terkini dari Anda. Terima kasih atas laporan Anda.